Hai, salam cinta, sahabat ruang diri. Kita bertemu lagi di Weekend Reflection, channel Agung WB di ruang diri. Dalam beberapa hari ini, kita mengalami masa-masa yang menggerahkan. Karena hari ini, tadi siang, karena saya merekamnya ini malam hari, terjadi demo besar di berbagai wilayah kota di Indonesia. Dan demo itu berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Saya tidak akan membahas tentang undang-undang tersebut. Saya tidak akan membahas tentang setuju atau tidak setuju tentang undang-undang tersebut. Yang menarik bagi saya adalah mengapa semua ini terjadi? Mengapa semua ini bisa tercetus? Peristiwa-peristiwanya, demo-demonya, dan mengapa kita tergerak untuk melakukan sesuatu hanya karena satu atau dua kalimat yang kita pahami. Saya tidak menuduh Anda hanya membaca sebagian-sebagian dari undang-undang tersebut. Saya sendiri ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dari bagian undang-undang itu. Tetapi saya yakin bahwa ada jalur ketika saya tidak setuju, ketika Anda tidak setuju, dan Anda mengetahui detailnya, langkah-langkahnya seperti apa, kita sama-sama mengetahui jalur apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Oke, tetapi yang menarik adalah hal yang selama ini kurang kita sadari bersama-sama. Apa itu? Berita hoax. Sekali berita hoax ini keluar, yang replay ratusan, forward ratusan. Di wall media sosial, di grup WA, semuanya mereplay hal-hal yang tidak dia cermati, dan bagian itu mewakili dari emosinya yang selama ini terpendam. Mengapa? Ya, karena kita bergerak karena diarahkan oleh pikiran bawah sadar kita yang memendam sesuatu. Untuk itulah banyak pakar-pakar dari pikiran yang mengatakan bahwa kita dikendalikan oleh 80% pikiran bawah sadar dan 20% dari pikiran logis kita. Dan ini terbukti. Kadangkala kita bertindak bukan karena pikiran logis. Kita bertindak karena 80% yang sudah tersimpan sebelumnya. Misal, ini contoh-contoh umum. Ketika saya akan membeli pasta gigi, pasti saya tergerak untuk membeli satu merek dari pasta gigi tersebut. Kenapa? Karena setiap kali saya melihat iklan, saya diyakinkan dengan iklan tersebut. Kemudian saya melihat teman-teman saya memakai pasta gigi yang ada di iklan itu. Kemudian saya tergerak ketika saya sampai di supermarket, saya mengambil satu merek yang 80% sudah terekam di dalam bawah sadar saya. Dan inilah peta besar ketika seseorang atau kelompok mau menggerakkan orang banyak. Skemanya akan dimulai dari mana? Skemanya hanya akan dimulai dari dua sebab, yaitu rasa lapar dan rasa takut. Kelaparan dan ketakutan. Perut dan emosi. Hanya dua itu. Ketika sebuah berita bisa dibesarkan dan itu membuat ketakutan banyak orang, maka kemudian orang-orang yang takut ini akan mudah diarahkan. Ketakutan itu cenderung akan mencari sebuah sandaran. Dan sandaran ini bagi orang-orang, bagi kelompok-kelompok, itu tergantung dengan belief atau keyakinannya. Siapa yang dinilai mempunyai sosok otoritas
Sehingga apapun yang dikatakan merupakan sebuah kebenaran. Memang seharusnya sosok otoritas itu sadar bahwa dia memegang sebuah tanggung jawab moral, sehingga dia tidak serta-merta untuk membakar ketakutan ini hanya untuk mengarahkan sebuah tindakan. Oke, kita kembali ke awal bahwa dua hal yang bisa dipakai untuk menggerakkan massa: rasa lapar dan rasa takut, kelaparan dan ketakutan. Untuk itu, kadangkala sebuah kemiskinan itu diciptakan. Lapangan kerja dipersempit, perizinan dipersulit, kemiskinan tidak serta-merta dientaskan. Kenapa? Karena itu diciptakan. Rasa lapar akan mudah digerakkan. Nah, kalau rasa lapar ini sudah tidak mudah untuk digerakkan, yang kedua adalah rasa takut. Karena itu, mari kita ingat bersama-sama. Dari sejak kecil sudah banyak sekali rasa takut yang diimplan ke dalam diri kita. Takut akan apapun juga. Kemudian kita takut keluar rumah. Kita takut keluar rumah pada saat maghrib. Kalau di Jawa, di Jogja dulu ada Candi Kolo. Simbah saya selalu bilang, ada Candi Olo, ayo masuk ke rumah. Dan kita semuanya nggak tahu itu Candi Olo seperti apa. Dan betul, setiap anak-anak pada saat itu, maghrib sudah masuk rumah karena takut akan adanya Candi Kolo. Sebuah tempat, sebuah rumah contoh, sebuah rumah yang sudah tidak dihuni lama. Kemudian diusulkan bahwa tempat ini tempat bersarangnya jin setan. Akhirnya rumah itu nggak diapa-apain. Nggak ada yang berani menyentuh rumah itu. Karena apa? Karena rasa takut. Dan rasa takut ini pula yang kemudian dibangun. Takut akan apapun loh. Takut akan apapun. Sehingga Anda, ketika Anda takut, Anda akan mencari sandaran supaya rasa takut itu bisa diatasi. Kita bisa berdoa kepada Tuhan karena kita takut neraka. Kita bisa berdoa kepada Tuhan karena kita takut untuk berbuat dosa. Dalam titik ini, kita tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan karena rasa takut yang positif. Namun, ketika rasa takut ini merupakan sebuah rasa takut yang negatif, kita akan tergerak untuk bersandar kepada sosok-sosok otoritas, yaitu manusia yang dianggap dapat menyelesaikan sesuatu. Dan kadangkala, orang-orang yang sudah membranding dirinya bisa menyelesaikan segala macam masalah. Dia terlihat smart, dia terlihat pintar. Mungkin hal ini tidak terjadi serta-merta dalam kurun waktu 1 dan 2 bulan. Dan ini juga tidak serta-merta terjadi dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Mengapa? Undang-undang rancangannya, Omnibus Law ini sudah dicanangkan sejak awal. Sejak Presiden Jokowi menjadi presiden. Sudah sejak awal. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang sengaja untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut. Karena apa? Karena mereka akan membangun dulu image orang-orang yang akan dimunculkan sebagai tokoh-tokoh yang bisa menyelesaikan segala macam masalah. Sehingga pada saatnya api itu dinyalakan, ketakutan itu menyebar kemana-mana, dan orang, 80% tadi, sudah akan berpikir kepada orang-orang tertentu. Oh, si A, si B, si C, si D. Orang-orang inilah yang bisa menyelesaikan masalah yang sudah dibangun selama kurang lebih dalam kurun waktu 4 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dan mempersiapkan segala macam seperti ini juga bukan waktu yang singkat. Karena, sekali lagi,
Kita sedang diarahkan untuk menilai orang-orang yang kita anggap mampu menyelesaikan masalah, orang-orang yang kita anggap pintar mengetahui strategi-strategi negara, orang-orang yang pintar mengetahui strategi-strategi ekonomi, orang-orang yang pintar mengetahui strategi-strategi kesejahteraan sosial. Walaupun banyak orang yang memang benar-benar pintar di Indonesia, tetapi gerakan-gerakan seperti ini memang dirancang untuk memunculkan satu sosok otoritas, sehingga ketika ketakutan ini merebak, masyarakat sudah mempunyai pandangan di dalam bawah sadarnya siapa yang akan dijadikan sandaran. Oke, sahabat semuanya, sebuah keputusan hukum di mana juga ada pro dan kontra. Tentu saja Anda yang menonton video ini, ada yang pro dengan Omnibus dan ada yang kontra dengan Omnibus Law. Hal yang biasa, selesaikan di jalur yang tepat. Bagi Anda yang setuju, silahkan jelaskan kepada masyarakat yang belum jelas poin-poin yang memang tersebar sebagai hoax di lapangan. Bagi Anda yang tidak setuju, silahkan kumpulkan bukti-bukti tersebut. Kemudian Anda bisa melakukan banding ke Mahkamah Konstitusi karena memang jalurnya seperti itu. Tapi yang harus kita pahami bersama-sama dan harus kita sadari bersama-sama adalah ketakutan. Kita tidak akan bisa berdamai dengan rasa takut itu kalau kemudian kita membaca berita-berita yang memang menakutkan. Tadi sore saya membaca sebuah foto yang mampir di wall beranda saya. Mereka ada yang memasang spanduk besar bahwa apabila Omnibus Law dijalankan, siap-siap mahasiswa tidak bisa kuliah. Ini hubungannya dari mana coba? Apa yang menjadi latar belakang logisnya ketika Undang-Undang Omnibus Law ini diterapkan dan mahasiswa tidak bisa kuliah? Kemudian banyak sekali flyer-flyer yang bertebaran yang semuanya berisi ketakutan. Berita-berita yang sengaja menebar rasa takut. Bahwa Anda tidak akan digaji dengan layak, bahwa Anda akan kekurangan haknya, bahwa nanti cuti dikurangi, cuti tidak dibayar, pesangon tidak dibayar. Oke, apabila ada pasal-pasal tersebut yang cacat, coba dibikin skema logisnya untuk bisa dipahami bersama-sama. Bukan disebarkan menjadi sebuah fenomena yang menakutkan. Seakan-akan negara ini akan hancur apabila Omnibus Law ini ditetapkan. Padahal tidak serta-merta kan, pada saat kemarin sudah diketok palu oleh DPR, Omnibus Law disahkan, tidak serta-merta hari itu kemudian bisa dilaksanakan. Nggak semudah itu. Perlu dukungan peraturan-peraturan yang menyertai undang-undang itu. Mungkin dia bisa berjalan 2, 3, 6 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Dengan melihat keadaan-keadaan tertentu, selama itu undang-undang yang berlaku masih undang-undang sebelumnya. Dan tidak semudah itu, tidak serta-merta. Tidak serta-merta kabar-kabar yang kita terima bahwa setelah saat itu, ketika Omnibus Law diterapkan, Indonesia akan runtuh, dunia akan runtuh. Atau bahkan kemudian ada beberapa tweet, saya baca beberapa tweet yang mengatakan bahwa Indonesia ini akan diazab oleh penyakit yang lebih besar lagi. Kalau kita memang berpikir positif, kita memang berpikir damai, tentu saja kita akan berdoa yang baik-baik. Kita akan berharap kebaikan-kebaikan, dan kita akan mendoakan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, semuanya, rakyat Indonesia, tentang hal-hal yang baik.
Tetapi sekali lagi, apabila kita sudah diselimuti oleh ketakutan, apapun juga kita tidak akan bisa berpikir logis. Karena apa? Karena kita takut. Kita takut tidak bisa bekerja. Kita takut hak-hak kita dikurangi. Kita takut tidak digaji lagi. Atau bahkan tadi, kita takut tidak bisa kuliah lagi. Dan kita percaya dengan itu semua karena ketakutan. Kenapa kita bisa begitu percaya? Kembali lagi, bahwa setiap keputusan dan tindakan kita diatur oleh 80% dari memori bawah sadar kita. 80% ini dapat dari mana? 80% itu Anda dapat dari Anda membuka media sosial. Anda membuka Facebook Anda, beranda Anda isinya seperti itu, menentukan 80% dari memori bawah sadar Anda. Grup WhatsApp yang Anda ikuti, kemudian Anda membaca berita-berita hoax yang disebarkan, menentukan 80% di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan itu akan menggerakkan tentang apa yang akan kita lakukan terhadap ketakutan-ketakutan kita. Jadi sebetulnya kita yang mempunyai filter sendiri tentang itu. Dan kita juga tidak sadar bahwa kita sedang diarahkan oleh media sosial. Berita-berita yang sering kita buka, berita-berita itu pula yang akan muncul. Karena apa? Karena mesin dari media sosial tersebut memang diarahkan demikian. Kita sedang diarahkan oleh mesin dan kita tidak menyadarinya. Apapun yang Anda sukai di media sosial itu yang akan keluar lebih banyak. Ketika Anda tidak pernah interaksi dan komen di salah satu teman Anda, lama-lama dia tidak akan muncul di beranda Anda. Karena mesinnya memang mengatur demikian. Dan apapun yang Anda sukai, kalau Anda membuka Facebook dan Anda menyukai sesuatu di Instagram, Anda menyukai sesuatu di Twitter, Anda menyukai sesuatu di Google, itu akan muncul pula di beranda Facebook Anda. Karena memang mesinnya demikian. Untuk itu kadang ketakutan ini menjadi sebuah sistem di media sosial. Apabila si pemegang sistem dari media sosial ini mengarahkan para pengguna-pengguna media sosialnya, dia sudah punya mapping. Oh, si Agung ini suka kopi, yang dimunculkan berita kopi. Oh, si Agung ini suka politik, yang dimunculkan akan berita politik. Oh, si Agung ini suka tentang fashion, yang dimunculkan berita fashion. Dan yang muncul semuanya, teman-teman Anda yang mengabarkan hal-hal yang sejenis. Dan kita tidak sadar sedang diarahkan untuk itu. Kita tidak sadar sedang diarahkan oleh sistem yang nantinya bisa membuat kita tergantung oleh sistem tersebut. Untuk itu kita bijak di dalam mengelola media sosial. Agar apa? Agar kita tidak teracuni 80% yang masuk di dalam pikiran bawah sadar kita adalah hal-hal yang memang sudah kita saring. Kalau kita tidak menyadari itu, critical thinking kita tidak akan bisa menyaring hal-hal yang sebetulnya itu merusak diri kita sendiri. Kenapa? Pada saat kita takut dan kita menerima ketakutan itu, critical thinking kita bypass. Kita tidak punya saringan lagi. Sehingga hal itu masuk demikian mudah dan mengendap di dalam memori kita. Pada saat dia mengendap di dalam memori kita, suatu saat tinggal di click on dan Anda meledak. Jadi sahabat-sahabat, kita patut untuk menyadari ini semua agar kita tidak diarahkan oleh provokator, oleh oknum-oknum tertentu yang memang menginginkan kerusakan-kerusakan ini terjadi. Kita sudah cukup dihempas oleh pandemi COVID-19. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjuang agar dia bisa survive. Produksinya menurun, dengan sekuat tenaga dia masih menggaji karyawan. Ada perusahaan yang kemudian tumbang dan tidak bisa menggaji karyawan lagi. Tapi ada beberapa perusahaan yang masih survive, yang masih bisa menggaji karyawan.
Ini hebat. Dan jangan kondisi-kondisi ini kita runtuhkan sendiri. Kita sedang bersama-sama survive di dalam kondisi pandemi ini. Pergerakan tidak bisa bebas, kita tidak bisa keluar dengan bebas di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kemudian kalau kondisi ini kita bikin ramai lagi, kita akan terpuruk ke dalam jurang yang makin dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan tanggung jawab? Saya mendengar berita di Jogja, ada sebuah restoran di utara Malioboro dibakar. Kalau dia dibakar, besok karyawannya nggak masuk kerja lagi. Siapa yang akan mengganti gajinya? Merusak. Saya mendengar berita di Jakarta, beberapa halte juga dibakar. Kalau kemudian sarana transportasi umum juga dibakar, bagaimana mereka nanti akan menggunakan itu sebagai aktivitas di dalam pekerjaannya? Dan semua ini dikemas dalam kerangka ketakutan. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk melihat kembali bahwa sekali lagi kita bisa terprovokasi dan bisa digerakkan karena dua hal. Rasa lapar dan rasa takut. Anda dibuat lapar, susah mencari makanan, susah mencari pekerjaan, perut Anda lapar, Anda mudah dihasut. Kemudian Anda bisa bergerak, akal sehat Anda tidak ada, kemudian bisa berbuat apa saja untuk memenuhi perut Anda. Kemudian ketakutan. Kita sengaja dibuat takut agar kita juga kehilangan pikiran logis kita, sehingga kita bisa berbuat apa saja untuk apa? Untuk menghilangkan rasa takut ini. Kita takut tidak bisa makan, kita takut tidak bisa bekerja, kita takut negara ini akan tumbang. Dan ketakutan ini dibangun. Ketika kita mengetahui bahwa kita sengaja dikobarkan rasa-rasa takut ini, mulai sekarang check and recheck. Kita membaca yang benar, mencari sumber informasi yang benar, kemudian tidak mudah percaya begitu saja. Karena bagaimanapun juga, apabila yang kita ajak untuk bicara ini menebarkan ketakutan, tentu saja hal itu sangat mungkin sekali bahwa kita sedang diajak untuk masuk di dalam rasa takut kolektif. Ketika rasa takut kolektif ini memang sudah sangat banyak sekali, kita akan sangat mudah disulut untuk melakukan gerakan-gerakan apapun juga. Apabila pemerintah salah langkah, tetap kita kritik. Apabila DPR tidak mendengarkan suara kita, padahal mereka adalah wakil kita kritik. Kita berikan sebuah kritik yang membangun dengan jalur dan jalan-jalan yang tepat. Dan semuanya sudah tersedia untuk itu. Apabila kita mau berdemo, karena itu kebebasan untuk bersuara, itu adalah hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu sah-sah saja. Kita bisa berdemo, kita bisa berorasi, tetapi tidak merusak. Pada saat kerusakan-kerusakan itu terjadi, yang rugi adalah kita sendiri. Kita mengeluarkan anggaran lagi untuk membangun yang tadinya bisa untuk yang lain-lain. Kalau kemudian yang dirusak adalah pabrik, karyawannya tidak bisa kerja lagi. Yang dirusak rumah makan, karyawannya tidak bisa kerja lagi. Yang dirusak fasilitas umum, menyusahkan kita sendiri karena tidak mempunyai fasilitas umum. Walaupun kemudian dikatakan bahwa itu adalah tunggangan. Dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang berdemo. Untuk itu mari kita berhati-hati, kita selalu check and recheck, kita selalu membaca berita yang benar, kita selalu share berita yang benar, dan marilah
Kalau memang kita mau berdemo, kita mau menyuarakan hak kita lakukan tanpa merusak. Dan video ini pun merupakan hak bersuara saya. Hak bersuara saya untuk mengajak kepada sahabat-sahabat untuk tidak merusak negeri kita sendiri. Saya sangat sadar pemerintah juga ada salahnya. DPR juga ada salahnya. Mari sama-sama kita bangun. Mari sama-sama kita perbaiki. Mari sama-sama kita kritik dengan langkah-langkah yang tepat. Saya yakin, apabila Anda melangkah dengan cinta kasih yang meluap, kritikan Anda, masukan Anda, dan apapun langkah yang akan Anda lakukan untuk perubahan, hal itu akan menjadi sebuah perubahan yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi bila kita merusak, bukan hanya kita yang rugi. Anak cucu kita, turunan-turunan kita nanti akan semakin sulit menikmati kesejahteraan yang mulai bisa kita bangun perlahan-lahan. Sahabat Ruang Diri, terima kasih untuk selalu mengedepankan tindakan dan juga langkah-langkah Anda yang didasari atas check and recheck terhadap sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB.